pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK yang disiarkan secara langsung dari Tanjung Pinang TV. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan, kami ingatkan kembali kepada Anda bahwa tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui antena UHF 25, kemudian juga melalui TV kabel yang ada di sekitar Anda, yaitu di Kota Batam, di Lingga, kemudian juga di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Pemirsa, kami mengajak Anda juga untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, tentu saja yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, potensi labu jangkar dan kebangkitan Kepri. Baik pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan bersama para narasumber kami. Mungkin saya akan ke Pak Aziz terlebih dahulu. Pak, diketahui ini kan labu jangkar ini kan sudah digadang-gadang semenjak tahun 2014 atau di zaman gubernurnya Pak Ismet, Pak. Kemudian sampai sekarang kan di tahun 2021 ini baru dieksekusi oleh gubernur kita yang baru, yaitu Bapak Ansar Ahmad. Nah, pertanyaannya, mengapa begitu lama hal ini dieksekusi padahal potensi yang kita dapatkan sangat besar begitu, Pak? Baik, jadi memang potensi di laut ini sudah mulailah dilirik itu sekira tahun 2008 sebenarnya. Berarti lebih awal lagi dari tahun. Dibuktikan dengan otentik ya, kegiatan di Dinas Perhubungan itu ada namanya studi bisnis plan, pemanfaatan ruang permukaan laut dan dasar laut Kepulauan Riau, itu cikal bakal. Iya. Ketika studi inilah yang kita ekspos di Jakarta di mana-mana, akhirnya timbul yang 18 tadi. Orang lihat peluang, langsung ditangkap mereka, dieksekusi. Nah, itu cikal awal mulanya. Kemudian secara berkelanjutan 2008, 2009 kita mulai bikin studi VTS. Habis studi itu dengan APBD, habis studi VTS, pusat bangun VTS, gitu. Kemudian habis studi VTS, kita bikin lagi studi potensi kemaritiman. Kita dapat semua data. Kita dapat data tentang kapal yang melintas. Kemudian kita dapat bahwa ada kebutuhan kapal. Kemudian kita punya lagi studi kelayakan labu jangkar. Itu sudah lama sekali, tahun 2013, 14 berturut. Bahkan kita pernah punya studi namanya kajian pembentukan badan pengelola laut. Nah, kan kita gini, kita dikasih kewenangan ngelola laut sampai dengan 12 mil, tapi kan siapa yang kelola? Coba. BP Batam dikasih pengelolaan Pulau Batam sampai Pulau Galang Baru, 8 pulau, dibentuklah namanya BP Batam. Karena kita tidak punya itu, hanya berpikir sendiri-sendiri kan. Dinas Perhubungan berpikir bagaimana ini labu jangkar, Dinas Kelautan berpikir. Tapi apa? Tapi memang mungkin labu jangkar di tahun 2008, 2009 sampai dengan sebelum Pak Ansar, dia ada di urutan berapa? Memang kadang begitu kan? Penerimaan daerah ketika masih rasa besar di migas dan lain-lain masih rasa besar, ada yang terabaikan. Padahal labu jangkar ini tidak akan selesai sampai dunia ini berakhir atau laut ini orang masih berhubungin. Kenapa? Contoh Singapura, Pak, Mbak. Singapura itu dia kan negara jasa. Dan jasa apa? Jasa maritim sebenarnya. Hari ini data tahun 2020 ya, Kak Darman, 55 juta kiloliter Singapura menjual untuk ngisi minyak kapal. Singapura punya minyak dari mana? Ada minyak deh? Tak ada. Kita berapa kiloliter? Pak Darman mungkin bisa tahu, bisa jawab. Mungkin nggak lebih dari 1000 kiloliter mungkin, kan gitu. Like kita punya minyak, tapi kita nggak bisa jual minyak. Tapi dia bisa jual 55 juta. Karena apa? Mereka konsen, mereka serius menjadi pelabuhan nomor 2 terbesar di dunia hari ini. Itu kan bukan perkara main-main. Dia yakin bahwa di laut ini dia tempat mencari penghidupan. Nah, kita yang saya bilang dulu itu pertama memang saya tidak tahu ini apakah politik negara tetangga yang buat kita ini tidak kisruh atau tidak menampakkan bahwa pentingnya pengelolaan Selat Malaka, Selat Singapura ini. Sehingga sampai dengan zaman Pak 2020 itu sudah mulai serius kita. Dan tahun 2021 Pak Ansar mengutamakan ini. Kami betul-betul bangga ya. Kenapa kita bilang dia betul mengutamakan ini? Kan baru berapa hari lantai, dia langsung launching. Nah, kalau beliau tidak launching ya kita juga sama, kita harus tidur kita ini.
ya kita cuman punya lahan, orang mau masuk silakan, nggak sudah kan gitu. Kalau sekarang kita harus melek, kan gitu, harus ini kita kelola. Lahan itu yang paling utama kan sebenarnya. Mau usaha apa saja, mau di darat, mau di laut, nih lahan Pak. Setelah lahan ada, baru isinya kan gitu. Nah, itu yang harus kita bawa. Maka sekarang beliau sudah concern, mudah-mudahan dengan kementerian lembaga ini kita jaga lahan kita ini, kita bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan diri yang tinggi kepada para BUP bahwa pemerintah ada di belakangmu, pemerintah siap membackup Anda. Kamu mau ini regulasi kita bagaimana supaya ini maksimal, maka kita tunggu. Nah itu kita harus kami siap memberikan jaminan. Maka Pak Ansar luar biasa, dia melakukan pendekatan lintas sektor dan sudah dengan Menko Maritim, dan kita sudah diperintah untuk membentuk tim Satgas yang lintas sektor. Memang harus pemerintah daerah. Kenapa? Kalau satu sektor kan dia tidak bisa ngajak sektor lain. Apalagi contoh misalnya yang didepankan KSOP, dia punya wilayah kerja hanya tertentu, Karimun ya Karimun. Memang harus Pemprov dia bisa mengkolaborasi ini. Kerja kita pemerintah ini ada untuk menambah kepercayaan daripada kerja para BUP. Gitu. Nah, kemudian tentu yang tahu pasar, yang langsung berhubungan dengan pasar, yang bisik-bisik ini kan di pasar. Jadi ya kita juga minta Pak Darman dan tim, kemudian BUP yang lain dan tim, dengar-dengar dong maunya pasar itu bagaimana. Pak Gubernur, ini pasar itu pinginnya kalau bisa yang pemerintah punya ini begini. Nah ini yang penting. Jadi kalau tahu, jadi kita harus ini dua arah memang harus hidup. Pemerintah harus bisa mendukung sektor swasta, sektor swasta ini bisa melihat pasar, kemudian ada yang nggak pas diinfokan sehingga secepat mungkin kita lakukan penataan supaya bisa maksimal. Baik Pak, saya ke Pak Darmansyah terkait dengan apa sih yang diinginkan oleh BUP sendiri agar kapal-kapal ini parkir di tempat kita, itu apa Pak? Apa seharusnya yang dilakukan Pak? Ya kalau ya Mbak Dewi, kalau untuk mereka datang di pihak ke kita dari pihak BUP, paling tidak kami minta dari sisi pemerintah satu kenyamanan, keamanan. Nanti minta kesinergian antara semua stakeholder yang menyangkut kegiatan di pelabuhan, ya, terutama si KOP-nya bersinergi juga dengan kita bahwa bersama-sama untuk meningkatkan PAD daerah ini. Karena bedanya daerahnya meningkat, kesejahteraan masyarakat pun tercapai. Jadi ini kita harus sama-sama untuk mendukung kegiatan ini dari tadi yang saya sampaikan, servis, mutu, kualitas dan kesediaan materialnya tidak bisa putus. Jadi kalau kita mutu bagus, semuanya oke, tapi materialnya putus-putus, uangnya nggak mau juga untuk membeli produk kita. Tapi kalau untuk menyangkut kegiatan Labu Jangkar ini, salah satunya ya penuhin apa yang kita lihat seperti yang dilakukan pihak Singapura, karena lawan kita Singapura. Ya, kita tinggal melihat mereka, apa yang mereka lakukan, kita lakukan aja. Kita lakukan juga begitu ya Pak? Intinya kita harus kesiapan, kita melakukan apa, kita harus lihat. Kan tinggal ibaratnya ada yang bilang itu ATM ya, ambil, tiru, modifikasi. Nah, jadi sebenarnya gampang di bisnis maritim ini. Dia orang maritim ini tidak terlalu banyak neko-neko. Dia orangnya komitmen. Apabila kita memenuhi apa yang dia butuhin, dia akan konsisten dengan kita. Jadi jaga mereka sebagai customer kita, jangan sampai dia terjadi masalah, tertunda keberangkatannya, karena biaya di perusahaan maritim ini sehari itu besar sekali. Kita ada semua oke, tapi tidak ada satu dokumen yang mati segala macam, sangkut di situ, akhirnya terbengkalai, dia jadi demorit. Demorit itu bisa ratusan ribu per hari. Nah ini kadang-kadang disesalin oleh pihak-pihak insan maritim, bagaimana yang terjadi di lapangan sebelum-sebelumnya, akhirnya untuk di kedepan ini tidak ada. Bagaimana menciptakan mereka itu datang, selesai, nyaman, berangkat, ya kan? Dan tidak ada sangkutan ini dan itu yang dicari-cari atau memang diciptakan untuk mereka untuk bertahan di sini. Nah ini biaya-biaya ini yang dia bukan hanya biaya yang kecil-kecil, tapi karena tertahan kapalnya itu ada biaya charter. Biaya charter ini yang besar. Jadi kalau kita melihat kacamata bisnis ini, saya berharap pihak pemerintah juga melihat dari sisi
kacamata pengusaha. Karena ini ada cost to cost yang sangat besar apabila terjadi kendala-kendala di lapangan. Itu membuat mereka tidak tertarik kalau seperti ini. Baik Pak, untuk kapan seharusnya pemerintah harus melakukan perbaikan untuk menjalankan untuk agar segera kapal-kapal itu berlabuh labuh jangkar di tempat kita Pak? Apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah tadi Pak? Kapan harus dilakukan? Apakah menunggu waktu lagi atau seharusnya sekarang nih Pak gitu? Sudah semenjak tanggal 3 ya, tanggal 3, tanggal 9 kemarin itu sudah, karena Pak Gubernur sudah menetapkan. Berarti salah satu penetapan itu pemerintah daerah kan sudah menyatakan bahwa kami menetapkan sebagai distribusi daerah kan kami akan melakukan servis seperti yang disampaikan Pak Aziz tadi. Ya servis no pay. Nah berarti menetapkan untuk pendapatan berarti ada servis. Servis apa? Keamanan. Kenyamanan. Mungkin nanti di sektor institusi terkait lainnya ya pemerintah mungkin dari sisi dinas-dinas pertanian dan segala macam didukung. Dukung ini untuk meningkatkan produksinya. Bagaimana kita bisa menjual produksi lokal di tempat kita. Karena itu dibutuhkan sama pasar. Baik, saya akan ke Pak Aziz kembali Pak. Pak, terkait dengan komunikasi kita dengan duta besar di Singapura misalnya atau di negara Malaysia mempromosikan titik labuh jangkar yang ada di Indonesia, tepatnya di Kepri ini, bagaimana Pak komunikasinya agar parkir kapal ini, labuh jangkar kapal ini nanti berjalan lancar Pak? Baik, jadi sebenarnya promosi ya, kita ini kan promosi investasi sudah mulai kita lakukan, kemudian promosi kan gitu. Promosi ini memang pergaulan internasional yang paling penting. Jadi bukan pentingnya kita ekspos di Duta Besar Singapura atau jaringan-jaringan internasional kita. Jadi gini, kita harus bisa memanfaatkan sumber daya manusia di kita. Jadi kita di Kepri ini komplit Mbak. Ya, jadi perusahaan agen-agen pelayaran kita ini sudah agen-agen yang sangat luar biasa. Mereka punya jaringan internasional. Nah, mereka-mereka ini yang harus kita galang. Kemudian kita sampaikan tentang tadi lahan yang sudah ditetapkan sebagai area berjangkar dan kepastian tadi yang Pak Darman sampaikan. Nah, di tempat kita ini kadang-kadang, nah ini kita harus di pemerintahan nih, layanan administrasi pemerintahan itu perlu kita mulai untuk tata. Contoh lah, misalnya kapal itu dia mau pergi dari misalnya dari Timur Tengah mau ke Timur Jauh misalnya. Dia sampai mau singgah isi air di tempat Pak Darman. Sampai isi air di tempat Pak Darman, kemudian ditemuilah ada satu kru misalnya yang paspornya mati. Apakah itu bisa mengakibatkan kapalnya kita harus hentikan? Kalau kita tahan itu kapal, selesai. Kalau saya pikir, kalau saya lah dari sisi bisnis, udahlah urusan mati paspor tidak masuk negara kita, dari jalan-jalan aja. Maksudnya itu elastis yang perlu kita bangun. Atau kita perpanjang, bagaimana cara kita perpanjang? Membantu ya Pak ya. Jadi jangan jadikan kekurangan dia itu menjadi punishment kita buat dia tidak berangkat. Jadi ketepatan pelayanan. Kalau dia ingin ke tempat kita 2 hari harus kita jalan. Apapun yang dilakukan kita justru bantu. Nah itu yang tadi Pak Darman sampaikan. Saya rasa itu. Baik Pak, mungkin satu lagi Pak terkait dengan ada 6 titik labuh jangkar yang ada di Provinsi Kepri ini dan 2-nya dikelola oleh BUP Kepri begitu Pak. Nah untuk yang 4 yang lainnya bagaimana Pak? Apakah dikelola juga oleh BUMD atau perusahaan swasta Pak? Jadi untuk pengelola parkirnya di 4 yang lain ada BUP Batam, kemudian 3 yang lain adalah swasta dan BUMN. Kemudian, kita tetap dorong PT Pelabuhan Kepri untuk bisa menyiapkan tadi juga punya tenan-tenan di dalam sana. Dan itu kita sudah MOU, sudah dengan mendampingi BUP MOU. Mudah-mudahan jadi servis untuk yang jasa bisnisnya ini kita ingin BUP bisa masuk di mana saja. Untuk apa? Tujuan bukan lain. Tujuan supaya di 6 ini potensi semua. Karena biar ini bisa sama-sama hidup, sama-sama bangkit karena kapal yang melewat ini banyak Mbak. Kalau hanya di ini kepenuhan akhirnya semua. Jadi memang itu mereka juga belum maksimal
mudah-mudahan BUP bisa bantu biar maksimal. Oke, mungkin saya terakhir ke Pak Darmansyah, Pak. Ke depan ini terkait kegiatan dari BUP sendiri apa nih Pak? Program turunan dari jasa labu jangkar ini yang akan dilakukan oleh BUP sendiri, Pak? Nah, kami di sini sudah menjalani kegiatan Merene Pesori. Merene Pesori ini salah satu kegiatan yang sudah melakukan kegiatan di Selat Malaka, dan di Alki sampai Natuna. Intinya kami berharap ada supporting tadi, misalnya logistik, crewing, spare part. Ini kita akan penuhi ke depan. Kedua, mobilisasi transportasi boat service untuk kegiatan ini. Jadi itu semua nanti yang sebagian kita kerjakan langsung, bisa kita mitrakan dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk sebagai pendamping kita untuk pencapaian kegiatan ini, Mbak. Oke, baik. Mungkin pemirsa, begitu banyak potensi yang didapat dari laut di Provinsi Kepri ini. Nah, nantinya jika ini tercapai, tentunya kita semua berharap akan mengembalikan kejayaan tanah Melayu di Provinsi Kepri ini. Mungkin saya akan ke Pak Aziz, mungkin Pak di segmen kita yang terakhir ini, closing statement kita dari tema kita pada hari ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, semoga area laut kita yang luas ini jangan sampai bebek bermain di air, ya, tapi bebek mati karena kehausan, atau jangan sampai ayam dia bermain di lumbung padi tapi dia mati kelaparan. Nah, itu yang kita harapkan, bahwa kita harus bangkit, kita punya semuanya. Mudah-mudahan bisa kita saling dukung dan BUMD bisa maju jaya, menjadi trigger, menjadi motor bagi pembangunan ekonomi di Kepri. Baik, barangkali Pak Darmansyah di segmen terakhir ini ada yang ingin disampaikan, Pak? Sudah cukup. Cukup, baik. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami pada kesempatan hari ini. Namun sebelum saya tutup perbincangan kali ini, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Sanford air minum dalam kemasan, air minum yang diolah dari Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan, diproduksi oleh PT Sumber Izumi Mas Perkasa Kabupaten Bintan. Dan pemirsa, Sanford ini sudah terdaftar pada LL POM MUI dan kemudian juga sudah mendapatkan SNI, BPOM RI MD, dan pemirsa, air minum kemasan Sanford ini dapat Anda peroleh di seluruh gerai yang ada di lokasi Anda. Sekali lagi kami ucapkan kepada Sanford yang telah bersedia mensupport kami untuk program ini. Baik pemirsa, akhirnya telah sampai kita pada akhir acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang telah menyaksikan kami, dan kami pastinya akan kembali lagi pada minggu depan dengan tema dan topik yang berbeda. Akhirnya pemirsa, saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.